Hai, ketemu lagi dengan saya Ika. Kita masuk ke modul yang ketiga yang akan membahas tentang serious crime in cybersecurity. Oke, yang pertama topiknya yaitu berkaitan dengan carding dan juga skimming. Tentu dua hal ini adalah istilah yang mungkin teman-teman pernah mendengar tapi masih belum tahu sepertinya terkait dengan skemanya atau mungkin kejahatannya atau barangkali beritanya ya. Oke, mari kita masuk ke topik yang pertama. Sebelumnya, lagi-lagi kita harus ngerti dulu, paham dulu apa itu yang namanya cybercrime. Tak kenal maka tak sayang, kita harus tahu dulu ya. Nah, cybercrime itu sendiri dia definisinya adalah kejahatan di dalam dunia cyber, dalam dunia maya. Kejahatannya itu sifatnya adalah kriminal yang sudah melanggar hukum, oke? Seperti memperjualbelikan data itu juga masuk cybercrime, dan juga melakukan pencurian akses kartu kredit, debit, atau barangkali penipuan online. Oke. Itu pengertiannya ya. Nah, berbicara tentang tipe-tipe atau jenis-jenis dari cybercrime itu sendiri, banyak sekali ya teman-teman. Mungkin beberapa di antaranya teman-teman pernah mendengar atau pernah dengar ceritanya dari orang lain. Harapannya teman-teman tidak menjadi target atau tidak menjadi korban dalam cybercrime ini ataupun social engineering dan juga phishing ya, semoga. Oke. Untuk yang pertama, adanya email dan internet fraud. Nah, di sini berikutnya ada identity fraud, yaitu penipuan identitas di mana ketika informasi yang sifatnya sensitif atau personal itu dicuri. Kemudian pencurian secara debit atau credit card yang biasanya punya langganan, barangkali di sini salah satu aplikasi streaming, di situ biasanya langganannya lewat debit. Nah, memasukkan nomor kartunya kemudian nomor CVV-nya. Nah, CVV di situ yang dia jadi pengamannya. Kalau misalkan dia udah memasukkan dua hal itu terus dia awareness-nya kurang, maka kemungkinan besar dia bisa dicuri datanya kalau webnya itu nggak secure. Kemudian pencurian dan penjualan data perusahaan. Nah, apalagi data perusahaan nih, data operasional, data rahasianya perusahaan dijual. Wah, itu udah masuknya ke ranah hukum. Kemudian ada yang namanya cyber extortion, di mana dia menuntut uang untuk mencegah serangan terhadap targetnya. Biasanya dia itu mengancam targetnya, kalau kamu tidak bayar sekian ke nomor ini, nanti aib kamu akan disebarkan. Biasanya seperti itu, yang sudah-sudah. Kemudian ada yang namanya ransomware attack. Nah, itu biasanya kalau ransomware attack itu sejenis pemerasan dunia maya. Mungkin teman-teman pernah tahu adanya virus yang dia mengunci data sehingga datanya nggak bisa dibaca kalau dia nggak bayar dengan nilai uang sekian. Terus juga ada yang namanya cryptojacking. Nah, kalau cryptojacking ini dia sifatnya si peretas itu, si hacker itu dia nambang cryptocurrency, kemudian nambangnya itu dia menggunakan device milik orang lain. Jadi bukan device dia, tapi orang lainnya itu nggak tahu kalau device-nya itu dibuat untuk nambang cryptocurrency tadi. Terus ada yang namanya cyber espionage. Kalau cyber espionage ini dia si hackernya itu mengakses data pemerintah ataupun perusahaan. Kemudian dia mengganggu sistemnya itu dengan cara membahayakan jaringan gitu. Jadi dia sedikit mengganggu jaringannya atau bahkan merusak jaringannya. Kemudian
Berikutnya adalah pelanggaran hak cipta, terus juga perjudian, kemudian menjual barang ilegal secara online, dan minta memproduksi atau memiliki pornografi dari entah itu laki-laki ataupun perempuan. Ini pernah jadi film dokumenter di salah satu aplikasi streaming ya. Silakan nanti dicari, dan itu terjadi di Korea Selatan kalau tidak salah di awal 2020, antara Januari, Februari, Maret. Silakan nanti dicari. Nah, istilah lainnya adalah sextortion, terus kemudian ada carding dan juga ada skimming. Nah, kalau carding ini dia lebih kepada pencurian debit card atau kartu kredit. Kemudian scamming ini dia biasanya ini melakukan tindak kejahatannya itu dia masang alat di mesin ATM, terus kemudian dia bisa nge-record tuh pattern dari PIN-nya target. Terus berbicara dengan cybercrime ya, cybercrime di Indonesia. Ini adalah data yang diperoleh, data statistik yang diperoleh dari salah satu website kepolisian, di mana cybercrime ini dari Januari 2022 sampai dengan November 2022 kita bisa melihat paling tinggi adalah ancaman. Nah, ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Ini yang sudah dilaporkan. Berarti masih ada yang belum dilaporkan. Oke. Kita bisa melihat pengancaman, pemerasan, penghinaan atau pencemaran, dan juga pemalsuan surat dokumen, child porn, kriminal, hoax atau fake news, penjualan narkoba, judi, dan sebagainya. Ini bentuk statistik yang lain ya dari cybercrime yang ada di Indonesia dalam periode Januari sampai dengan November 2022. Oke, kita bisa lihat nih di sini pengancaman, judi, child porn, pemerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, biasanya berkaitan dengan UITE. Kemudian ada perdagangan orang juga, penistaan agama, luar biasa. Oke, coba kita moving. Nah, kembali ke arah cybercrime yang kita anggap serius tadi ya. Nah, bukan berarti yang sebelumnya tidak serius. Tadi menunjukkan kepada teman-teman bahwa kejahatan kriminal yang ada di Indonesia jumlahnya juga cukup fantastis, dan itu mungkin teman-teman juga belum semuanya tahu. Nanti silakan dicari tahu di laman yang tadi sudah saya sebutkan. Terus kemudian ada istilah yang namanya carding ya. Nah, carding itu apa sih? Jadi carding itu dia istilahnya adalah yang menggambarin atau ngegambarin adanya perdagangan kartu kredit gitu. Dia udah nyuri, terus dia memperdagangkan kartu kredit, terus rekening bank dan informasi pribadi lainnya itu secara online, serta dia biasanya kaitannya dengan penipuan. Oke. Di sini ada beberapa berita ya yang terkait dengan carding ini. Ini di tahun, tidak disebutkan di tahun berapa, tapi beritanya adalah di sini pelaku spamming dan carding dibobol kartu kredit sebanyak 500 juta. Nah, kalau dia sudah masuk ke pembobolan seperti ini, dia sudah masuk ke ranah hukum dan ranahnya adalah cybercrime. Jadi ada orang-orang yang dia punya skill bisa jadi, tapi ada juga orang-orang yang memanfaatkan kelemahan kita nih sebagai user sehingga dia bisa membobol kartu kredit ataupun kartu debit. Oke, ini berita yang kedua. Ini disinyalir kalau Indonesia itu adalah pelaku kejahatan carding terbanyak kedua di dunia. Mengerikan. Contohnya ini adalah ada seseorang yang tiba-tiba dapat invoice dia membeli suatu diamond dari Mobile Legends. Padahal dia tidak pernah melakukan pembelian itu. Dan dia biasanya kalau melakukan pembelian itu
ada notifikasi ke emailnya. Nah, pada saat dia membuka email, terus dia mengetahui adanya info seperti ini, dia merasa tidak membeli diamond di Mobile Legends. Perlu kita curigai. Dan ya, dia terindikasi kena carding. Oke, berikutnya adalah skimming. Nah, skimming itu dia yang memasang perangkat ilegal di ATM, biasanya tuh seperti kamera gitu ya, atau mungkin terminal point of sale, dan dia mengcapture orang-orang itu masukkan pinnya, jadi dia bisa kasih mengambil akses si kartu dari targetnya itu. Oke. Ini contoh dari skimming ya. Jadi skimming ini dia bentuknya kayak hidden camera, terus kemudian si scammernya itu seakan-akan dia adalah pemilik kartu yang asli gitu. Terus kemudian di situ ada keypad yang overlay itu kayak seakan-akan keypadnya itu persis seperti keypad yang ada di mesin ATM. Ini perlu hati-hati nanti kalau teman-teman ke ATM, coba ditelusuri lagi ya, dilihat lagi gitu dengan tangan, apakah dirasa-rasa ada satu hal yang mengganjal di situ. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan scammer atau penipuan online. Penipuan ini sifatnya bisa aja dia dengan mengedit suatu hal atau mencomot nama dari suatu tokoh terkenal, misalkan seperti Elon Musk. Siapa sih yang nggak tahu Elon Musk? Ya mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi Elon Musk itu dia seorang tokoh pemilik beberapa inovasi, kayak misalkan mobil cerdas dan juga roket yang beberapa kali udah ke bulan gitu ya. Terus tiba-tiba dia ada nge-tweet kasih giveaway tentang kripto. Apakah mungkin kalau ngelihat linknya kayak gitu udah kayak itu bukan link yang asli. Pada saat itu saya sempat membuka webnya cukup bagus, tapi menurut saya tidak kredibel. Nah, ini masuknya udah scam. Oke, cukup sekian modul ketiga dari saya. Semoga teman-teman bisa menambah insight dan juga bisa lebih aware lagi. Dan ini adalah referensinya dari modul ketiga. Semangat belajar teman-teman. See you di modul yang lain. Bye-bye.